الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
यानी गुज़श्ता कल 20 फरवरी का दिन गुजरा है। Kemarin, ये दिन जमात yakni kemarin tanggal 20 Februari berlalu. Hari ini merupakan hari dari referensi Hari Muslim Maud, mempunyai hari yang istimewa, di mana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam telah menubuatkan seorang putra beliau yang merupakan putra yang soleh dan mempunyai sifat-sifat yang sangat banyak. Pada Jum'ah yang lalu pun juga saya menyampaikan tanda-tanda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Saya telah sebutkan. Hari ini pun juga saya menganggap penting bahwa tanggal 20 Februari ini merupakan Jum'ah yang dekat dengan itu. Oleh karena itu, saya akan menyebutkan nubuatan atau kabar suka itu yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam nyatakan sebagai nubuatan yang sangat luar biasa, tanda yang sangat luar biasa. Dalam menjawab para penentang, para orang-orang yang keberatan, beliau menjelaskan, kalian katanya keberatan, tetapi ini adalah merupakan hal yang luar dari kemampuan manusia, bahwa melakukan nubuatan atau kabar suka yang seperti itu, yang tidak hanya menubuatkan tentang kelahiran seorang anak, bahkan menubuatkan tentang kelahiran seorang anak yang mempunyai sifat-sifat yang begitu banyak dan panjang umur yang akan lahir dalam hidup beliau. Beliau bersabda bahwa kalau pengumuman ini direnungkan dengan dalam dan dengan adil, maka dia itu sebagai tanda ilahi tidak akan ragu lagi. Beliau bersabda kepada para penentang, kalau kalian ragu, maka kabar suka atau nubuatan yang seperti itu kemukakanlah yang seperti itu. Beliau bersabda, pada tempat ini lihatlah, bukalah mata. Ini bukan hanya sekedar kabar suka, bahkan ini merupakan tanda langit yang sangat luar biasa. Dan sebagaimana maksud daripada kebangkitan beliau adalah untuk menjelaskan tentang kebenaran Islam dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membuktikan kepada semua keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini pun juga beliau menemukan tanda dan nubuatan ini. Beliau tidak bersabda bahwa ini menjelaskan tentang kebenaran saya, tidak. Bahkan katanya tanda langit ini adalah untuk Tuhan ingin menjelaskan, mengemukakan kepada dunia keagungan dan kebenaran kepada dunia kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda bahwa pada hakikatnya tanda ini adalah lebih tinggi daripada menghidupkan orang mati, dan lebih unggul dan lebih utama. Bahwa kalau hanya menghidupkan orang yang mati menjadi hidup hanya untuk sementara waktu itu, sebagaimana dalam Bible dikatakan Hazrat Isa, atau beberapa riwayat disebutkan, kendati itu pun juga banyak yang keberatan kepada nubuatan, kepada sabda itu. Jadi menghidupkan yang hidup, yang mati, kalau itu dipercaya, maka dunia itu tidak apa perlunya bagi dunia, tidak untung. Nah, di sini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya dan berkatnya, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya, Tuhan menghendaki dengan mengabulkan doa yang lemah ini, Dia telah menjanjikan untuk mengirim ruh yang berkat-berkat lahir dan batinnya akan berkembang ke seluruh dunia. Beliau bersabda bahwa, wahai orang-orang, apa artinya saya dan apa hakikatnya saya? Sabda beliau, barang siapa yang menyerang saya, pada hakikatnya adalah menyerang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan saya. Itulah yang dia ingin serang. Namun ingatlah mereka bahwa
bahwa dia tidak akan bisa membuang tanah kepada matahari, bahkan tanah itu, debu itu akan menimpa mukanya sendiri yang akan menghinakannya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keagungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kebencian padanya tidak akan berkurang. Bahkan keagungan akan lebih banyak lagi akan dizahirkan. Apakah kamu bisa mencegah matahari terbit pada pagi hari? Begitu juga matahari kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian tidak bisa kalahkan, rugikan. Kebencian kalian dan kebakhilan kalian itu akan dihilangkan. Di antara orang-orang yang keberatan, di samping orang-orang yang bukan Islam, orang-orang Islam pun juga melakukan keberatan. Itulah yang beliau tantang. Walhasil sesuai dengan nubuatan ini, sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 1879 anak yang dijanjikan itu lahir, yang dimana tentang keagungan Islam dan untuk menjahirkan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah melakukan jasa-jasa besar yang akan diingat sampai selama dunia ada, dan yang mana orang-orang luar pun mengakui sebelumnya mengenai nubuatan jasa-jasa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Saya akan menyebutkan tentang nubuatan itu supaya dengan berkali-kalinya datang di hadapan kita baca, kita akan mengetahui keagungannya dan kita mengetahui pula akan hakikatnya. Hazrat Aqdas Masih Maud alaihi salatu wassalam dengan catatan tulisan beliau pada tahun 1886 dalam sebuah tanda-tanda ilahi beliau tulis, yang ditulis dalam surat kabar Hind, yakni dalam bulan Maret 1886 ditulis bahwa di antara nubuatan ini yang akan diterbitkan dalam risalah semuanya akan ditulis dalam majalah nanti yang berkaitan dengan yang lemah ini. Hari ini pun juga tanggal 20 Februari 1886 sesuai dengan Rabiul Awal. Jadi dengan ringkas, jadi akan dengan topik itu akan dijelaskan. Jadi kalimat-kalimat ilahi akan ditulis secara singkat, dan di dalam risalah majalah yang ringkas akan ditulis insyaallah. Nubuatan pertama dengan ilham ilahi dan Azza wa Jal, dengan wahyu Tuhan yang Maha Agung yang kuasa atas segala sesuatu, dan dia dengan ilhamnya dia berfirman kepada saya bahwa saya akan memberikan engkau satu tanda rahmat adalah sesuai dengan apa yang engkau minta. Maka doa-doa kamu, jeritan kamu telah saya dengar, dan dengan doa saya menerima doa-doamu, dan perjalanan kamu perjalanan Husyairpur dan Ludhiana saya telah berkati. Maka kudrat dan rahmat kedekatan akan diberikan kepada engkau, karunia dan ihsan akan diberikan kepada engkau, dan kunci kemenangan akan diberikan. Wahai Muzaffar, selamat kepada engkau. Tuhan mengatakan kepada supaya orang menginginkan hidup akan diselamatkan dari kematian, dan yang tenggelam di kuburan akan dikeluarkan, supaya agama Islam, keagungan Islam dan martabah kalam ilahi zahir kepada manusia, supaya hak dan kebenaran itu datang dan batil dan dengan kesialannya itu hilang, dan supaya orang memahami bahwa saya adalah kuasa, saya mengerjakan apa yang saya inginkan, supaya dia meyakinkan supaya meyakinkan kepada orang bahwa saya bersama engkau, supaya orang yakin bahwa saya bersama kamu, supaya orang yang tidak beriman kepada Tuhan dan kepada Tuhan dan kepada agama Tuhan dan kepada kitab dan kepada Rasulnya Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam,
mereka yang mengingkari dan mendustakan supaya mereka mendapatkan tanda yang jelas dan jalan orang-orang aniaya zahir, maka kabar suka engkau akan diberikan anak yang bersih, yang seorang anak itu adalah dari anakmu sendiri, dari keturunanmu sendiri. Allah Ta'ala berfirman, semua keraguan itu dihilangkan, yakni sesudah anak keturunan sesudahnya tidak, bahkan dari anak Masih Maud sendiri. Bersabda, dia adalah tampan, seorang anak yang suci akan datang sebagai tamu, yaitu nama Amwail. Anjami Atam, jadi nubuatan yang kesemuanya itu, di sana Amanuel ditulis. Pada kata-kata yang sebenarnya adalah Amanuel bersama, bahwa dia Bashir juga, namanya Amwail dan Bashir, atau Amanuel atau Bashir juga. Ya, dia akan diberikan ruh yang suci, dia bersih daripada, dia adalah nur Allah, berkatlah yang turun dari langit bersama dengan dia adalah karunia, dan dia akan bersama dengan, dan dia akan kaya, dan dia akan datang di dunia, dan dengan napas masihnya akan membersihkan orang-orang yang sakit. Dia adalah kalimat Allah, karena dengan kalimat, dengan dia kirim dengan kalimahnya, dia akan sangat cerdas dan sangat lembut, dan akan dipenuhi dengan ilmu lahir dan batin, dan dia akan menjadikan yang 3 menjadi 4. Disambah diberkati malam itu, dan anak yang agung, dan mazharul awal wal akhir, awal dan akhir, wal alakaan, seakan-akan dia turun dari langit, yang turunnya sangat diberkati dan menjadi faktor kedahiran jalal ilahi, nur yang kami akan memasukkan ruh kami dalamnya, dan naungan Tuhan akan bersama. Dia akan cepat besar dan akan menjadi penyebab dibebaskan orang yang dipenjara, dan akan sampai terkenal ke seluruh dunia. Bangsa-bangsa akan mendapatkan berkat darinya. Kemudian dia akan diangkat ke langit. Wa kana amrum maqdiya. Ini adalah keputusan Tuhan yang menjadi dan Tuhan dunia telah menyaksikan bahwa anak itu lahir, dan sampai 52 tahun dia memegang tampuk khilafat, dan dengan keistimewaan, dan setelah meyakinkan kepada dunia akan keistimewaannya, dia baru pergi dari dunia ini. Dan kalau kita masuk ke dalaman keistimewaan itu, dan Hazrat Khalifatul Masih Tsani, kita memperhatikan kehidupan beliau, Hazrat Khalifatul Masih kedua, maka untuk itu perlu menulis banyak sekali beberapa buku, atau dalam khutbah-khutbah, atau dalam ceramah-ceramah. Kehidupan Hazrat Muslim Maud dan jasa-jasa beliau tidak bisa dilingkupi. Di dalam jemaat, dengan referensi ini, setiap tahun tanggal 20 Februari diadakan jalsa, perayaan, peringatan, dan para ulama dan para mukarir kita sesuai dengan keinginan mereka, dan mereka menjelaskan topik ini. Saya pun juga telah menjelaskan topik ini. Hazrat Khalifatul Masih yang ketiga dan Hazrat Khalifatul Masih keempat pun juga telah menjelaskan. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa kehidupan Hazrat Muslim Maud dan nubuatan ini kita telah melingkupi, atau setiap orang dapat memahami. Walhasil tidak bisa. Walhasil ini ada beberapa dari referensi ini saya akan mengemukakan kehidupan Hazrat Muslim Maud, karena tidak dengan referensi, tapi hanya beberapa sisi yang saya akan sebutkan. Ini pun juga kepada orang-orang kita dan orang-orang luar, ilmu beliau bagaimana kepada orang lain beliau pengaruhi dengan ilmu beliau. Sebelumnya tentang buku-buku Hazrat Muslim Maud, saya ingin survei. Pada saat itu tidak ada recording,
Jadi kadang ada ceramah-ceramah beliau yang sepenuhnya ada, dan itu waktu itu ditulis dan tidak bisa ditulis sepenuhnya. Walhasil Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala, buku-buku Hazrat Muslim Maud, ceramahnya dan kumpulannya ceramah-ceramah itu dengan nama Anwarul Ulum, itu Fazli Umar, Yayasan Fazli Umar mencetak itu. Jadi kini Anwarul Ulum sudah ada 24 jilid. Dan di jilid-jilid itu ada 633 ceramah yang disebarkan di situ, dicetak. Dan Yayasan Fazli Umar itu ada 32 jilid yang sudah. Dan seperti itu pula semuanya itu lecture yang kesemuanya itu kurang lebih 850 kurang lebih ceramah-ceramah itu, atau jadi 20 atau 29 jilid itu telah dicetak, itu semua ceramah-ceramah itu, dan itu kemudian sudah itu ada tersisa 3 lagi. Wah, ini walhasil semuanya ini akan lebih daripada 800. Begitu juga khutbah-khutbah Jum'ah dan Id dan nikah. Ini daftar yang diperoleh itu sesuai dengan itu, jumlahnya itu ada 2.776. Jadi dan dari khutbah 1940 kurang lebih 500 khutbah yang bisa dikumpulkan di jilid di situ. Jadi ini semua secara umum data daripada pekerjaan jasa-jasa ilmu beliau, dan setiap khutbah dan setiap lecture kalau itu kita baca maka akan kita dapatkan ilmu dan irfan, dan seperti samudra, seperti laut, sungai yang mengalir yang begitu. Hazrat Khalifatul Masih Salis juga membuat sebuah survei dari keilmuan beliau, bahwa kalau melihat satu sisi, yakni satu sisi yaitu beliau akan dipenuhi dengan ilmu lahir dan batin sedemikian luasnya, kalau diteruskan dijelaskan itu tidak akan ada habis-habisnya. Walhasil dalam kaitan ini Hazrat Khalifatul Masih bersabda bahwa satu dalam kaitan ini adalah tafsir kabir yang begitu merupakan tafsir yang sangat ajib, yang barang siapa satu bagian saja dibaca itu dia akan terpaksa mengakui bahwa di dunia ini kalau ada seorang suci yang dilahir, maka dengan membaca tafsir Al-Quran satu bagian ini, maka pada pandangan dunia dia dikatakan sebagai manusia yang paling suci di dunia dengan membaca satu bagian. Dan tidak cukup saja, bahkan banyak sekali buku-buku tentang Al-Quran, dan menurut saya dengan tafsir Al-Quran kurang lebih 10.000 halaman kalau tidak. Pada saat ini kini dalam bentuk yang sudah dicetak ada 10 jilid, kurang lebih 6.000 halaman, dan selain itu surah-surah, dan itu belum dijelaskan, tidak diikut sertakan di situ. Kemudian mengenai ilmu kalam, Hazrat Khalifatul Masih Tsani menulis ada 10 kitab dan risalah, yakni ini sesuai dengan survei Hazrat Khalifatul Masih Salis. Kemudian tafsir kabir, surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, 2 surat sebelumnya, dan surat Yunus, surat sampai surat Ankabut ada. Jadi dari 10 sampai yang ke-19 yang di tengah-tengahnya itu tidak ditafsirkan, tidak diterbitkan. Ya, kemudian dari surat An-Naba sampai surat An-Nas, seolah-olah itu menjadi 79 surat 59 surat yang beliau tafsirkan, dan itu sangat sangat kecil-kecil ditulis, dan kalau ditulis besar bisa sampai 8-10 ribu halaman.
dan 55 surat-surat itu yang tidak ikut serta di dalamnya. Kemudian buku kalam ada 10 dan ada risalah-risalahnya. Kemudian mengenai kerohanian, akhlak Islam, akidah Islam, ada 31 buku dan risalah beliau tulis. Kemudian tarikh dan sejarah itu ada sejarah 4 buku. Dalam agama kitab ada 3, politik sebelum ada 25 buku dan risalah kemudian pendirian Pakistan 79 buku dan tentang Kashmir 15 buku dan risalah. Kemudian gerakan Ahmadiyah ada 100 buku dan risalah yang kemudian tidak terhitung, sebagaimana saya jelaskan bahwa ini akan menjadi ratusan, lebih daripada 800 buku dan risalah yang beliau tulis. Jadi Hazrat Khalifatul Masih Salis bersabda bahwa sebagaimana bersabda bahwa dia akan difirmankan, dia akan dipenuhi dengan ilmu lahir dan batin. Kalau diperhatikan satu sisi ilmu zahir dan batin, itu kedua-duanya lah. Dan yang menariknya adalah bahwa kapan saja kitab beliau tulis, maka setiap orang mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menulis lebih dari itu. Kapan saja beliau, dan ketika tentang politik beliau memberikan musyawarah, maka orang-orang penentang yang besar itu mengakui akan keluar biasaan beliau. Tentang ilmu lahir dan batin itu banyak sekali rinciannya, yang ribuan bagian itu perinciannya akan bisa dijelaskan. Sebagaimana Khalifatul Masih Salis ketiga mengatakan bahwa hanya tafsir saja untuk menyatakan ketinggian kedudukan Muslim Maud itu adalah cukup dengan membaca tafsir saja. Dan sesungguhnya dari tafsir-tafsir ini, yang cara untuk memahami Al-Quran dan ilmu makrifat yang terbuka rahasianya di situ, itu senantiasa itu adalah merupakan bagian dari Muslim Maud. Yang jadi tafsir beliau dan tafsir lain, Allamah Niyas Fatahpuri menjelaskan ini orang Kiai Gair menulis bahwa tafsir Kabir katanya jilid yang ketiga kini ada di depan saya katanya. Ini bukan orang Ahmadi. Dan saya sangat penuh perhatian, itu saya memperhatikan ini, tidak diragukan lagi bahwa memutalaah Al-Quran itu merupakan cara sisi yang sangat baru beliau kemukakan. Dan tafsir ini dari segi keunikannya sangat merupakan yang akal dan nakal itu diperlihatkan sangat luar biasa. Ilmu beliau dan keluasan pandangan beliau, pemahaman beliau dan kedalilan beliau itu dari satu persatu itu sangat menonjol. Dan saya sangat menyesal kenapa baru saya tahu, kenapa kiranya saya bisa membaca semua. Kemarin pada surat Hud, saya ketika membaca tentang hati saya menjadi gemetar, dan saya terpaksa menulis bahwa beliau haula ibanati dengan menafsirkan itu. Dia sisi yang beliau jelaskan yang lain dari yang lain, mengingkarinya tidak mungkin bagi saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau. Maka kemudian Allamah Niyas Fatahpuri menjelaskan dalam suratnya yang lain mengatakan bahwa tafsir Kabir terus saya baca, dan pada malam saya saya terus melihatnya katanya, membaca itu, dan saya melihat dan saya mendapatkan sedemikian rupa bahwa ini tafsir yang sangat luar biasa, tapi sangat singkat. Ya, anggaplah bahwa menurut saya ini merupakan dalam bahasa Urdu yang sangat yang dapat memberikan ketentaman kepada jiwa manusia. Dan dengan yayasan beliau, khidmat Islamnya, penghormatan Islam yang dia berikan, yakni para penentang pun tidak bisa mengingkarinya. Ilmu MSc, pimpinan Urdu,
Universitas Profesor Abdul Manan menjelaskan dari Patna College tentang tafsir beliau. Dia menjelaskan tentang apa yang dia lihat dari tafsirnya. Katanya satu persatu tafsir tafsir Khalifatul Masih Tsani, Profesor Abdul Manan jelaskan dia jadi mantan pimpinan dari bidang Urdu. Dia dengan menulis, setelah membaca itu dia begitu terkesan sehingga para guru dan guru daripada universitas itu disuruh untuk membaca itu, dan dia bertanya tentang pandangannya. Maka seorang syekh itu mengatakan bahwa dalam bahasa Parsi tidak didapatkan tafsir seperti itu. Abdul Man mengatakan bahwa mengenai dalam bahasa Arab, tafsir Arab itu bagaimana? Syekh itu mengatakan bahwa di Patna ini semua tafsir Arabi. Di Syam setelah membaca semua tafsir baru kita bisa memberikan tanggapan. Dia menjelaskan tentang tafsir yang lama. Katanya tafsir Mirza Mahmud tidak ada yang sama di dalam setiap bahasa apapun. Kalau Tuhan minta, katanya di Syam dan Mesir yang baru bicara, dan katanya maka semua ulama-ulama Parsi dan Arab menjadi diam, 1000 bahasa. Dan tentang topik yang jadi satu tentang sedikit jadid, satu redaksi. Jadi dalam usaha Darussalam, ketika saya dikirim ke penjara, maka saya jadi merupakan kutipan-kutipan daripada saya dituduh bahwa saya ingin menjatuhkan pemerintah Hindustan dan ingin mendirikan negara Islam. Saya heran, saya seorang yang kecil tapi tuduhan yang begitu besar. Jadi dari ceramah saya itu dapat diambil kesimpulan bahwa saya mengatakan bahwa jadi saya adalah musafir yang tersesat, tapi saya tidak tahu jalan. Jadi apakah Ittihadul Muslimin atau keandaannya itu sama semua. Jadi hari yang kedua katanya saya mutalaat tafsir Kabir yang diberikan oleh seorang temannya yang di penjara, yang dia bawa bersamanya. Maka dari tafsir ini saya melihat Islam yang sangat luar biasa. Jadi semuanya ada di dalamnya yang saya cari. Jadi setelah membaca tafsir Kabir, saya baru pertama kali mengenal Al-Quran sebagaimana beliau berkata, dengan meninggalkan akidah saya lalu masuk dalam Ahmadiyah yang semua ulama Islam itu menjadikan bukan merupakan hal kecil, tetapi setelah terbukanya kebenaran saya tidak menghiraukan juga bahaya itu. Dan maka saya bersujud kepada Allah dan berdoa, ya Allah perlihatkanlah saya jalan yang lurus. Sampai beberapa bulan saya terjadi seperti itu. Maka saya bersaksi bahwa tempat sujud saya itu basah setiap hari. Karena dalam akidah untuk mengakui kebenaran Ahmadiyah saya menjadi teguh. Dan Hazrat saya menulis surat kepada Miawasim bahwa saya ingin beat. Maka bagian daripada beat saya masuk penjara di Skandar Abadi, dan di sana ada seorang, dan di sana dan setua kendati hal ini karena kurang beraninya saya selalu berusaha bahwa surat saya yang kekadian jangan diketahui oleh sipir di penjara. Dan seorang dari Hyderabad di India, mereka orang yang sangat baik. Jadi para penguasa penjara itu, mereka itu sangat mencintai saya. Jadi akibat daripada dia sebagai bagian dari organisasi suatu, karena saya tidak, jadi surat-surat saya pergi Kadian, namun surat yang datang dari Kadian
itu walhasil itu harus melewati sipir, dan ketika beat dari Qadian itu datang ke saya dan di penjara menjadi ribut. Jadi akhirnya sipir itu datang kepada saya dan waktu itu dia dengan penuh simpati bicara dengan saya, apa yang Tuhan lakukan? Jadi tinggalkanlah tafsir itu. Saya akan memberikan kepada Tuhan tafsir Al-Quran Maulana Maududi, saya akan berikan. Itu pandangan Tuhan akan menjadi benar. Maka dia membawa saya 2 tafsir yang pada hakikatnya itu adalah terjemah dan tafsir-tafsir. Maka sebelum mengirim itu, saya membaca 2 tafsir. Jadi dalam tentang tafsir Kabir, jadi saya sebegitu rupa ilmunya. Jadi dalam 2 tafsir itu, tempat-tempat mana yang diragukan, di mana ada terjemahan-terjemahan yang salah, mana tempat saya mudah mengetahui itu, karena di dalam tafsir itu ada tafsir lugat Al-Quran juga lah, tentang la yamassuhu illal mutahharun, hanya orang suci saja yang dapat memahami Al-Quran itu. Tafsir ini saya menulis bahwa supaya tuduhan itu menjadi jauh bahwa saya tepat dalam beat. Bahkan tafsir-tafsir lain pun juga saya baca, dan tafsir jemaat juga saya baca. Kemudian saya mengirim formulir beat dan saya terus berdoa apakah beat saya diterima atau tidak. Maka perkiraan saya jangan-jangan salah. Sebelum keluar jawaban saya merupakan jawaban daripada seorang Ahmadi Islam supaya dia setia kepada pemerintah dan bekerja di dalam undang-undang huzur. Dari semua di dalam tafsir Tuhan sudah tertanam dalam hati saya, dan beberapa hari kemudian saya mengetahui dari Qadian bahwa beat saya diterima. Saya bersujud. Di dalam tafsir Kabir saya membaca bahwa khalifah yang akan merupakan muslim mau dia akan menjadi orang yang bebaskan orang yang penjara. Saya berdoa, beliau ada di penjara waktu itu, bahwa berdoalah untuk kebebasan saya. Maka khalifah yang kedua berdoa, mudah-mudahan Allah menyelamatkan Tuhan. Maka beberapa hari kemudian saya menjadi bebas. Jadi berkenaan dengan nubuatan bahwa dia akan membebaskan orang yang di penjara, saya adalah menjadi bukti nyata akan nubuatan itu. Kemudian para sekolah dari barat juga, mereka itu para pemikir barat itu salah satu contoh yang akan saya berikan, J.R. Brie. Beliau ini adalah seorang scholar dari Inggris. Beliau tentang Islam, scholar Islam. Dia mengatakan bahwa terjemah Al-Quran yang baru ini merupakan jasa besar. Beliau berbicara tentang tafsir bahasa Inggris yang 5 jilid itu. Katanya 15 tahun Jemaat Ahmadiyah Qadian, para ulama Qadian itu telah mengerjakan pekerjaan yang agung ini. Dan pekerjaan ini atas bimbingan Hazrat Khalifatul Masih yang kedua, pekerjaan ini sangat unggul. Ini diterbitkan edisi Al-Quran yang begitu, yang sangat benar, terjemah bahasa Inggris yang benar, dan bersama terjemah ayat-ayat, ada tafsir ayat-ayat. Jilid yang pertama yang ada kini di hadapan saya itu terangkum dalam 9 surah Al-Quran, dan yang ditulis oleh Hazrat Mirza Basiruddin. Di dalam pendahuluan ini, kata pengantar ini, itu merupakan ma'rifat daripada yang dijelaskan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah atau Khalifah yang pertama. Atau oleh karena itu, terjemah dan tafsir ini adalah merupakan pemahaman Al-Quran, terjemahan Al-Quran dan tafsir dari pemahaman orang-orang Ahmadi. Kemudian tidak hanya ini saja, bahkan ada lagi dari kalangan orang Arab, yakni dari Syam, Dr. Sahib
Jadi dalam mencari hak dan nur itu berbagai buku ulama, Sultan Ibnu Arabi, Muhammad At-Tai, dari tafsir-tafsirnya itu saya baca. Tapi dalam tafsir yang mana pun tidak ada kelezatan dan kehebatan yang didapatkan dalam tafsir Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Saya kasab dan tafsir, saya mencari tentang kasab itu, dan ketika saya baca website Jemaat Ahmadiyah, maka terlihat kebenaran yang telah mengalahkan hati saya. Maka Jamal Sahib menulis, itu sudah lama dia surat menyurat dengan Khalifatul Masih keempat pada masa ini, pada waktu surat menyurat. Jadi tafsir Kabir jilid awal dikirimkan kepada saya, maka ketika saya membaca itu dan saya membandingkan dengan tafsir yang lain, maka perbedaannya langit dan bumi. Di sini hikmat hila dijelaskan tentang dan merupakan intisari daripada ilmu, dan senangkan tafsir-tafsir yang lain itu hanya kulit belaka. Dan dijelaskan tentang tafsir Islam yang begitu indah dan cantiknya. Dan kemudian tentang ceramah Hazrat Muslim Maud, pengaruhnya kepada orang-orang lain, dan pengakuan mereka tentang keilmuan beliau, itu yang saya akan kemukakan. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu ketika gerakan Panjab, jadi ketika ada dua ceramah yang beliau sampaikan di Lahore. Sesuai dengan itu, ceramah yang pertama di dalam kedudukan bahasa Arab, yakni kedudukannya pada semua bahasa-bahasa dunia. Jadi atas topik itu pada tanggal 31 Mei pada tahun 1934 itu beliau sampaikan, dan pimpinannya itu Sadr Barakat Ali Sahib. Jadi beliau ceramah sampai 1,5 jam. Para pendengar mendengarnya dengan sangat luar biasa tekunnya, dan pimpinan menekankan supaya penuh perhatian. Maka para pendengar, para hadirin mendengar itu dengan sangat tekun. Lala Kamsin itu bekas mantan jaksa, itu Lala bin, anak daripada Lala bin Sin, ada juga di situ. Dia ceramah Hazrat Khalifatul Masih, dan sesudah ceramah sadr pimpinannya itu, dia bersyukur, menjelaskan tentang bersyukur dengan menjelaskan dalam bahasa Inggris. Katanya ceramah yang disampaikan oleh orang yang sangat layak, ya, dia telah menyampaikan ceramah yang sangat luar biasa. Dengan mendengar itu saya sangat gembira. Katanya ketika saya datang untuk mendengar ceramah itu, saya berpikir bahwa ceramah itu, topik itu akan dijelaskan seperti orang-orang menjelaskan. Jadi bagaimana menjelaskan bahwa katanya ada, dan katanya diceritakan bahwa kepada seorang ditanyakan tentang kehebatan bahasa Arab. Pertama adalah karena saya adalah penduduk Arab. Yang kedua adalah bahasa Al-Quran itu adalah bahasa. Yang ketiga adalah itu, dan di surga itu bahasa Arab akan dibicarakan. Jadi saya pikir akan begitu, tapi ketika ceramah disampaikan, itu disampaikan dengan cara yang penuh kealiman dan dengan penuh kebijakan, dan saya meyakinkan kepada beliau bahwa setiap kata daripada ceramah beliau saya dengar, dan saya sangat menikmati, dan saya mendapat faedah saya mengharapkan semua isi ceramah itu dapat saya kuasai. Jadi M.A. Wise wakil prinsipal Lahore mengatakan tentang kesannya, saya akan bacakan. Jadi beliau ini adalah pimpinan sejarah dari bidang itu di universitas itu. Jadi Islam dan komunisme sesuai dengan dalam judul itu beliau menjelaskan. Jadi
Jadi ada satu note, yaitu catatan. Beliau mengatakan bahwa Islam, ekonomi dalam Islam, dengan topik ini Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Imam Jemaat Ahmadiyah, saya mendapat topik menjelas itu ceramah beliau ini yang saya dengar dapat, jadi merupakan ceramah yang sangat mencemerlangkan pemikiran. Jadi beliau adalah sosok yang punya keistimewaan yang luar biasa, dan setiap sisi dari ceramah itu penuh pengalaman, beliau menguasai itu. Jadi pemahaman beliau itu perlu dihormati, dan kita perlu penuh perhatian kepada beliau. Jadi di luar dunia pun juga kitab ini perlu diterbitkan dan disebarkan. Jadi padahal Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu jauh sebelumnya telah menyampaikan ceramah ini dengan penuh kearifan, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris pun juga. Orang yang mengerti bahasa Inggris pun bisa membaca itu, hendaknya membaca itu. Dan kemudian Lala Ramchandar, beliau sebagai pemimpin sidang waktu itu, dia mengatakan bahwa saya menganggap diri saya beruntung bahwa saya mendapat taufik untuk mendengar ceramah yang begitu luar biasa, dan bahwa Ahmadiyah kini menjadi maju, dan di dalamnya itu banyak sekali perkara-perkara baru yang beliau jelaskan, dan saya mendapat banyak faedah dari ceramah itu. Saya sangat menyesal bahwa katanya, saya berpikir bahwa Islam itu hanya memperhatikan dirinya, tapi hari ini dengan menjelas dari ceramah Imam Jemaat Ahmadiyah bahwa Islam mengajarkan persamaan kepada semua umat manusia, dan saya sangat gembira. Dan saya akan mengatakan kepada teman-teman yang bukan Islam bahwa dalam menghormati Islam yang seperti itu, apa yang tidak bisa dilakukan. Jadi ini merupakan, saya bersyukur kepada Imam Jemaat Ahmadiyah bahwa dengan maklumat ilmu pengetahuan yang sangat berharga telah memberikan kepada saya, telah memperdengarkan kepada saya. Jadi inilah satu sisi dari tentang ilmu zahir dan batin yang dipenuhi, itu satu bagian dari itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu makrifat yang beliau berikan kepada situ hazanah yang diberikan oleh beliau itu, kita dapat topik untuk membacanya, dan sebagaimana topik-topik daripada beliau, berbagai topik yang beliau tulis, mudah-mudahan kita pun diberi topik untuk mendapat faedah dari itu, dan beliau dapat memperbanyak ilmu dan irfan kita. Pada saat ini saya akan mensalatkan jenazah, yakni yang merupakan seorang putra Hazrat Muslim Maud. Beliau ini adalah Sarah Begum, lahir daripada putra Hazrat Sarah, jadi dari Behar. Namanya adalah Mirza Hanif. Beliau setelah Februari beliau wafat pada umur 82 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan beliau adalah paman saya juga. Pada tanggal 24 Maret tahun 32 beliau lahir. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu, seperti semua anak-anaknya, beliau pun juga diwakafkan dari kecil. Begitu juga tentang tarbiyat beliau dan taklim beliau. Beliau Madrasah Ahmadiyah dan Jamiatul Basrin di Kadian beliau dapat pendidikan. Beliau tamat metrik dan BA pas, lulus, dan beliau sebagai sarjana hukum di Lahore pada tahun 1962 sampai 69 beliau dapat menjadi persimpel di situ, dan beliau dengan kerja keras selama 20 tahun lewat referensi Al-Quran,
catatan samudra daripada buku-buku Hazrat Masih Maud. Itu beliau buat bukunya, dan pemahaman Al-Quran Hazrat Masih Maud, beliau menulis kitab yang sangat tebal, dan begitu juga buku Arab, Parsi, dan syair-syair beliau terbitkan dengan Anwarul Masih. Beliau seorang yang dan beliau menikah dengan putri Hazrat Zainal Abidin pada tahun 59, dan beliau 4 putra, dan Mirza Salman Ahmad di Amerika. Yang kedua ada 3 perempuan, Mihna, jadi beliau dokter dan di Rabwa, dan Ina Mubarakah dan Abdus Sami. Di seberapa lama beliau tinggal di Sierra Leone, istri beliau menjelaskan bahwa pada waktu itu katanya mengenai hukum diajarkan di sekolah jemaah, dan beliau bekerja dengan sangat kerja keras di situ untuk mengajarkan hukum. Dan Qamar Sulaiman bercerita bahwa waktu kunjungan itu katanya orang-orang di sana sangat mengingat beliau, dan beliau sangat memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang anak yatim, dan beliau sangat memperhatikan teman-teman beliau, dan pertemanan itu beliau sangat perhatikan. Setelah wafat, anak-anak yang kecil pun beliau perhatikan, dan beliau menikahkan anak-anaknya, dan pertemanan beliau sangat setia. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu dari antara anak-anak Muslim Maud, putra Muslim Maud, beliau yang paling mengerti Farsi, dan beliau sangat senang memutalaah buku-buku Hazrat Masih Maud dan kitab terjemah. Jadi selama tidak dibaca dengan baik, bahwa dia sendiri membaca, dan kadang-kadang sebagian buku mungkin semuanya sampai 20-25 kali beliau membaca buku Hazrat Masih Maud. Jadi kepada kadian pun beliau sangat cinta, kendati sehat beliau sangat parah, tapi tetap beliau pergi secara teratur ke kadian, dan beliau sangat yakin kepada doa juga. Jadi anak beliau menceritakan bahwa seorang sahabi kisahnya bahwa dia melihat dalam mimpi bahwa derajatnya terus meningkat. Dia mengatakan, katanya amal saya tidak seperti itu, tapi dia diberitahukan bahwa anak soleh yang kau tinggalkan itu setiap saat berdoa untuk kamu, dan maka dengan itu derajat kamu terus meningkat. Dan dia mewasiatkan kepada anak-anaknya bahwa doakanlah untuk saya, dan mudah-mudahan anaknya tetap berada dalam kebaikan. Dan yang anak-anak Hazrat Muslim Maud dan untuk jemaat beliau yang beliau lakukan, dan sebagaimana dia ingin lihat dengan beliau menjadi penyempurnaan dari doa itu. Dan jadi beliau menjelaskan bahwa berkenaan dengan anak-anak beliau dan anak-anak mereka, sampai selama-lamanya dia berdoa bahwa itu menjadi amanat supaya setan tidak bisa berkhianat dan mendahulukan agama daripada dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni Hazrat Mirza Hanif Anasai dan meninggikan derajat beliau, dan anak-anak beliau pun juga pada hakikatnya dia dapat membayar hak daripada darah yang beliau dinisbahkan di situ. Dan beliau sangat dalam. Beliau sebelum
sebelum khilafat pun juga beliau sangat mencintai saya, dan sudah khilafat pun juga dengan penuh kerendahan hati dan keikhlasan beliau zahirkan secara luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau, dan anaknya pun juga diberi taufik untuk mempunyai ikatan dengan khilafat secara khusus. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.